Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian THRS. Nah, di dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu potongan video dari tokoh kita yang Masya Allah, beliau tampilannya seperti orang biasa namun ternyata ilmunya Masya Allah, yaitu Gus Rumel Abbas. Nah, apa yang mau dibahas? Kali ini mau membahas tentang fitnah terhadap Ba'alawi yang katanya suka memalsukan makom atau makam atau kuburan. Baik, sampai-sampai Ba'alawi itu difitnah karena saking gencarnya ya, difitnah memalsukan makom, itu sampai-sampai Ba'alawi yang ada di Yaman, Hadramaut, itu juga difitnah memalsukan makom Nabi Hud alaihissalam. Jadi makom Nabi Hud itu dituduh oleh gerombolan Imaduddin dan kawan-kawan itu adalah rekayasa dari Ba'alawi. Padahal katanya di sana tidak ada makom Nabi Hud gitu. Tapi yang menarik, ternyata Gus Rumel Abbas ini sudah membuktikan tuduhan itu tidak benar. Dikarenakan masyarakat Yaman, Hadramaut itu di sana sudah mengetahui makam Nabi Hud yang ada di lembah Al-Ahqaf di Hadramaut, Yaman, itu sudah mengetahui itu sejak tahun 200 Hijriah. Jadi mereka sudah mengetahui, sudah menziarahi makom Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nah, yang jadi persoalan, kenapa para Imaduddin itu menuduh Ba'alawi memalsukan makom, mengaku-ngaku itu makom Nabi Hud. Padahal di tahun itu, para leluhur Ba'alawi itu belum lahir. Jadi orangnya saja belum lahir, gimana mau memalsukan? Coba, maksudnya gini loh ya. Kalau, nih dengerin ya. Kalau kalian mau fitnah, ya dipikir dulu toh. Jangan asal fitnah, terus gampang dipatahkan gitu loh. Orangnya aja belum lahir kok difitnah memalsukan nasab tuh gimana ceritanya? Tahun 200 itu ya, leluhurnya para habaib itu belum lahir. Alawi itu belum lahir. Alawi bin Ubaidillah itu belum lahir. Belum. Kenapa orangnya belum lahir dituduh memalsukan, ini kan lucu gitu loh. Ini suatu yang gak masuk akal. Makanya udahlah, bagi yang masih ikut-ikutan pergerakan Imaduddin dan kawan-kawan, udahlah, kalian segera balik kanan lah. Balik kanan, mereka tuh udah gak logis. Mereka tuh udah udah gak masuk akal lah. Nah, kita tuh kalau berjuang gak masuk akal gimana ceritanya? Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yaudahlah, kita lihat video Agus Rumain yang berikut ini. Ada orang yang menuduh Ba'alawi itu memalsukan makam. Kata mereka, jangankan makam orang biasa, makam Nabi Hud pun diklaim Ba'alawi berada di Yaman. Jadi pemalsuan makam itu pada masa sekarang punya rekam jejak. Coba kita cek apakah benar makam Nabi Hud itu dipalsukan Ba'alawi, seperti tuduhan mereka. Abu Muhammad Hasan Al-Hamdani, wafat tahun 334 Hijriah, dalam reportasenya menunjukkan bahwa tahun 200 hingga 300 Hijriah, penduduk Yaman sudah menziarahi makam Nabi Hud yang berada di lembah Hadramaut setiap waktu. Ditambah Ibn Hawqal, wafat tahun 367 Hijriah,
juga mereportase bahwa makam Nabi Hud itu sudah dikenal di Yaman, di sebuah lembah bernama Al-Aqaf yang berada di Hadramaut. Ini artinya, menurut kedua sejarawan yang hidup tahun 200-an Hijriah itu, penduduk Yaman itu sudah mengetahui di Hadramaut itu ada makam Nabi Hud, dan mustahil Ba'alawi yang menunjukkan letak makam Nabi Hud di sana. Karena Alwi bin Ubaidillah, cucu dari Ahmad bin Isa yang menjadi leluhur semua Ba'alawi di muka bumi ini, belum lahir ke dunia. Gimana Ba'alawi memalsukan makam Nabi Hud? Lawang pendirinya itu lahir aja belum? Nah, sudah kita saksikan teman-teman bagaimana Gus Romel dengan kerennya menjelaskan kepada kita tentang sebuah fakta yang luar biasa yang dapat mematahkan fitnah-fitnah keji dari gerombolan begal nasab. Ya memang seperti itu teman-teman. Inilah faktanya. Jadi banyak sekali fitnahan-fitnahan yang disematkan kepada Ba'alawi itu hanya sekedar fitnahan saja. Memang faktanya berbanding terbalik. Ya, semoga pikiran kita, otak kita nggak ikut terbalik juga. Ya kalau kita ikut Imaduddin dan kawan-kawan ya kita ikut terbalik artinya. Tapi itu aja mungkin ya. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Udahlah teman-teman, udah stop. Stop fitnahan-fitnahan kalian, stop caci maki kalian. Karena kalian sendiri yang rugi. Yang pertama, itu adalah sekedar fitnahan, bukan fakta. Nah, yang kedua, yang difitnah juga nggak ada masalah. Yang difitnah nggak ada masalah. Dan pecinta habaib itu nggak ngaruh. Jadi orang-orang yang cinta habaib, cinta dzurriyyah Rasulullah SAW, cinta ulama, itu nggak ngaruh dengan fitnahan-fitnahan kalian. Lah, kan sekarang katanya banyak pengikutnya. Itu memang udah tadinya juga udah nggak cinta. Tadinya juga udah masa bodoh. Apalagi orang-orang yang tadinya dengki. Wow, udah kenceng banget. Udahlah. Jadi kalian nggak bisa mempengaruhi siapapun kecuali memang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kalau yang masih waras insya Allah selamat dari fitnahan-fitnahan kalian. Oke, itu aja. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, menyadarkan teman-teman, dan menjadi satu rujukan video. Barangkali teman-teman tidak punya video fakta-fakta yang memang harus diungkapkan, karena yang selama ini tersebar adalah fitnahan-fitnahan. Jadi inilah fakta-fakta, dan kalian teman-teman itu bisa lihat banyak video yang ada di channel YouTube aku. Silahkan kalian sebar seluas-luasnya, kalian ambil, kalian simpan, mungkin bisa dijadikan hujah. Bukan hujah dari saya, tapi hujah dari tokoh-tokoh yang saya tampilkan, ulama-ulama yang saya tampilkan. Itu aja. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.